TPO. Hakim sudah berjalan dengan benar. Sekarang perlu diproses JN. Peggy itu beda jauh sama yang difoto di HP ke polisi itu. Dikawal dan transparan, terbuka semuanya. Tidak ada yang perlu ditutup-tutupi. Disiarkan langsung dari studio MNC Conference Hall iNews Tower Jakarta. Inilah Rakyat Bersuara bersama Aiman Wicaksono. Selamat malam. Hari ini saya bisa klaim bahwa acara Rakyat Bersuara ini adalah acara yang paling lengkap, paling komprehensif, dan paling eksklusif. Kenapa saya katakan demikian? Karena hadir narasumber istimewa saya, nanti saya akan panggil. Di antaranya dua klub motor yang sering kemudian dikenal dengan geng motor, Moonraker dan Ecstasy, juga akan hadir di acara Rakyat Bersuara ini. Tidak berhenti di situ, ayah Peggy Setiawan juga kami hadirkan malam ini dan nanti akan duduk bersama kita di sini untuk kita dengarkan apa kesaksiannya. Dan pemirsa, babak baru kasus pembunuhan sejoli Vina dan Eki kini semakin jadi misteri. Buronan Peggy bakal disiapkan pra-peradilan, gelombang pembelaan bertubi-tubi datang. Saksi-saksi baru bermunculan dan tak kurang. Presiden Joko Widodo menegaskan arahan, jangan ditutup-tutupi, buka transparan. Ada banyak hal yang belum terungkap. Dan pemirsa, ini adalah potret sejoli Vina dan Eki. Kami akan tampilkan. Pada malam kejadian 27 Agustus 2016, Vina dan Eki berboncengan. Mulainya 2016 lalu, Vina dan Eki disebut mengalami kecelakaan. Namun terkuak sejoli ini menjadi korban pembunuhan. Pemirsa, saya Aiman Wicaksono. Anda menyaksikan Rakyat Bersuara. Yang pertama, saya akan undang ke panggung Rakyat Bersuara ayah dari Peggy Setiawan, tersangka pembunuhan Vina dan Eki yang anaknya terancam hukuman mati. Pak Rudi Irawan dan pengacaranya Pak Dendi Rukmantika, kami persilakan. Terima kasih. Saya sebelah sana, oke. Pak Rudi, silakan Pak, duduk dulu Pak. Pak Rudi, saya tanyakan dulu Pak Rudi, pakai mikrofon ya Pak Rudi, agak dekat ya Pak. Ya, anak Bapak betul terancam hukuman mati? Betul Pak. Dan Bapak meyakini bahwa anak Bapak tidak melakukan seperti yang dituduhkan selama ini? Betul Pak. Bapak punya bukti? Punya Pak. Nanti kita akan buka itu. Siap. Baik. Kemudian praktisi hukum Bung Rasman Arif Nasution. Siap. Makasih Bung Rasman. Saya tanya sedikit Bung Rasman, tapi sedikit aja dulu.
Bung Rasman punya data yang berseberangan dengan pihak Peggy. Ya. Dan Bung Rasman sudah mengumpulkan itu karena Bung Rasman menemukan dan kemudian menggandeng bersama-sama dengan pengacara Vina pada tahun 2016. Ya, benar. Dan bukti-buktinya Bung Rasman sudah akan keluarkan nanti. Saya bawa semua ini. Untuk kemudian mematahkan apa yang disampaikan oleh orang tua dari Peggy dan pengacaranya. Ya, kita berkeyakinan Peggy adalah pelakunya. Peggy pelakunya, Peggy yang ditangkap, Peggy yang kemudian Setiawan yang sekarang sedang ditahan. Oke, nanti kita akan buka. Berkeyakinan. Tentu kita tetap berimbang di sini. Dan saudara Yosi juga hadir. Saudara Yosi, nanti kita akan panggilkan juga. Kemudian Direktur Lembaga Kajian Strategis Kepolisian atau LEMKAPI, Bung Edi Hasibuan. Ini kawan lama saya. Dulu mantan Kompolnas juga, Bung Edi. Sehat selalu. Siap. Silakan Bung Edi. Selanjutnya melalui sambungan Zoom, kami juga mengundang Kapolda Jawa Barat pada saat kejadian, yakni 2016-2017, Pak Irjen Polisi Purnawirawan Anton Carlian. Jenderal, Pak Anton, sehat selalu. Selamat malam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, selanjutnya melalui sambungan Zoom, ya, Ketua Ormas, ya, mereka sudah bukan lagi geng motor, tapi mereka menyebutkan diri sebagai organisasi massa atau Ormas Ekstasi Kota Cirebon, Bung Alfianas. Iya. Tepuk tangannya kurang meriah nih, kita tepuk tangan. Oke, luar biasa. Dan di floor, di hadapan saya, ada pengacara keluarga almarhumah Vina pada 2016 lalu, Pak Yosi Ahdian. Pak Yosi, 2016 ya Pak? Oke. Kemudian Ketua Pembina Klub Motor, atau kita kalau sering mendengar geng motor atau ormas apapun namanya, Moonraker Cirebon Raya, Indra Budi Lesmana. Bung Indra. Oke. Baiklah, narasumber sudah saya perkenalkan semua, dan kita akan simak informasi berikut ini. Kasus pembunuhan Vina Arsita Dewi dan Muhammad Rizky alias Eki menempuh jalan berliku untuk sampai pada titik terang. Penangkapan buronan Peggy Setiawan membuat mantan terpidana pembunuhan Vina, yakni Saka, memberi keterangan. Yang ditangkap yang sekarang tuh Peggy yang mana? Tadi Peggy itu beda jauh sama yang dipoto di HP kepolisi itu. Pengacara dan keluarga Vina mengungkap 6 terpidana kasus pembunuhan Vina menyatakan bahwa Peggy Setiawan alias Perong yang ditangkap polisi bukan pelaku sebenarnya. 5 terpidana ini mengatakan bukan Peggy pelaku yang DPO, hanya 1 yang mengakui. Jadi 5 lawan 1. Hakim sudah berjalan dengan benar. Sekarang perlu diproses JN yang diduga mempengaruhi, merubah, menyuruh membuat keterangan berbeda. Yang kedua, bagaimana memeriksa PS secara utuh. Polisi terus memeriksa sejumlah saksi. Setelah pemeriksaan 3 orang rekan Peggy, yaitu Suparman, Ibnu, dan Suarsono, kuasa hukum Peggy Setiawan menyiapkan 2 orang saksi tambahan. Peggy juga menyampaikan ya bahwa ada 2 saksi lagi yang bersama-sama di Bandung ya sebagai teman kerja, yaitu Yadi dan Iwan. Hanya saja menurut Ibnu, Yadi dan Iwan itu pulang sebelum kejadian. Kasus pembunuhan sejoli Vina dan Eki yang masih diselimuti misteri turut mendapat atensi dari Presiden Jokowi. Tanyakan ke Kapolri. Saya sudah menyampaikan agar kasus itu betul-betul dikawal dan transparan, terbuka semuanya. Tidak ada yang perlu ditutup-tutupi. Kalau ada. Polda Jawa Barat menggelar rekonstruksi kasus pembunuhan Vina dan Eki Selasa malam. Rekonstruksi dilakukan di beberapa tempat yang menjadi lokasi pembunuhan Vina dan Eki. Saya langsung menuju ke Mas Indra, klub motor Moonraker, betul Mas Indra ya? Saya mau tanya dulu, Mas Indra, ini dari keterangan sejumlah terpidana bahwa Peggy
ya, dan terpidana lainnya ini bagian dari Moonraker. Anda bisa menjelaskan itu, betul? Bukan. Bukan sama sekali. Anda pernah mendengar pernyataan itu? Pernah. Bagaimana Anda membantah itu? Karena kita by data. Oke. Di organisasi kita itu terstruktur. Atas nama ini, anggota kita ya. Jadi yang terpidana 8 orang sama sekali bukan anggota Sama sekali bukan. Moonraker. Termasuk juga Peggy, anak dari Pak Rudi? Iya. Tidak ada yang mengenal sama sekali. Tidak ada yang mengenal sama sekali. Oke. Kalau saya tanyakan, ini masih belum bergabung ya ke Bung Alfianas. Tapi Anda sekarang dengan ekstasi dan Moonraker nggak pernah ada masalah ya? Nggak pernah Kalau ada dulu masalah. kan kita lihat 10 tahun lalu segala macam itu kan sering ada kemudian bentrokan dan lain sebagainya. Sekarang tidak ada. Setelah 2012 itu mereka pun sudah bertransformasi menjadi ormas atau OKP. Sekarang sering misalnya bergabung, misalnya guyup gitu? Iya, kita yang dituakan itu di organisasi semua yang ngopi bareng, nggak ada namanya keributan. Setelah 2012 kan pada 2012 kan setelah 2012 juga masih ada kejadian-kejadian, saya masih ingat betul. Itu bukan bisa dikatakan oknum, Pak. Oke. Gitu loh. Oke. Saya mau tanya, kalau Anda kan pasti kenal dong, walaupun bukan di klub Anda. Nanti saya akan tanyakan juga ke Bung Alfianas. Kalau korban, Vina dan Eki, atau saya nggak tahu, salah satu mungkin Eki ya, itu anggota klub dari ekstasi. Betul. Anda tahu itu? Tahu, karena waktu klarifikasi kemarin, Ketua Alfianas itu menyampaikan sendiri gitu, bahwa Eki ini memang anggotanya dari XTC 04 Sumber. Oke. Tapi anggota Anda tidak ada satupun yang disebutkan di dalam terpidana, apakah juga Peggy yang tangkap ini, atau nama-nama lain misalnya, termasuk 3 yang sempat buron yang akhirnya kemudian cuma 1. Tidak ada sama sekali. Tidak ada sama sekali. Karena kalau dulu, Pak, kalau kita organisasi ya, ada yang dicelakai, kita pasti nyerang balik. Kalau dulu. Termasuk 2016 waktu itu misalnya? Enggak juga sih. Pas waktu 2012 ini. Oke. Kita berbicara pas sudah bertransformasi. Waktu Anda mendengar nggak? Ini saya mau tanyakan pada Anda. Waktu 2016 itu kan ekstasi atau XTC ngomongnya? XTC, oke. XTC itu ya. XTC itu Eki ya? Iya. Pada saat itu meninggal, betul ya? Betul. Anda dengar berita itu waktu itu? Mendengar. Kejadian, wah ada anak XTC yang meninggal. Iya, tapi setelah dipublikasikan di media. Oke. Apa yang waktu itu mungkin Moonraker lakukan misalnya? Jadi ketua dulu itu sudah almarhum. Ini belum Pak. pernah diinformasikan di media manapun nih, silakan. Betul. Jadi 2016 setelah kejadian naik ke media, itu membawa nama Moonraker langsung diklarifikasi oleh ketua kita dulu, almarhum Akang, Eman Suherman. Sudah datang ke Polres Cirebon Kota, tapi ketemunya dengan media-media, tidak bertemu langsung dengan Pak Kapolres karena waktu itu Pak Kapolres sedang keluar. Oke. Dari XTC itu ada yang kemudian jadi saksi dan lain sebagainya? Tidak ada, karena dari kepengurusan kita sendiri nih sudah naik ke media sih, Pak. Begitu. Bung Alfiana sudah gabung belum ya? Oke, Bung Alfi. Iya, Bung Alfi bisa mendengar saya, Aiman? Bisa, Mas. Oke, baik. Ini kebetulan. Bung Alfi sekarang ketua Ormas XTC ya? Iya, Mas. XTC, iya. Saya ingin tanya, waktu kejadian 2016 itu kan anggota Anda, Eki, betul ya? Untuk almarhum, betul, Mas. Vina juga? Vina, sampai saat ini pun sampai kemarin saya memunculkan statement bahwa Eki itu anggota XTC, terus nyari tahu Vina bukan, nggak ada yang mengakui bahwa Vina anak XTC, Mas. Berarti Anda sudah cek Vina bukan hanya Eki pada waktu itu. Saya mau tanya, pada waktu kejadian anggota Anda kan tewas, meninggal pada waktu itu. Apa yang dilakukan XTC waktu itu? Pada waktu itu kita kan mengetahuinya sebenarnya laka lantas ya, Mas. Laka lantas. Awalnya laka lantas ketahuannya?
Karena kita kan informasi dari Polsek setempat yang pada waktu itu menangani bahwa kejadian tersebut adalah laka lantas. Oke. Dan setelah beberapa hari munculnya kesurupan-kesurupan yang ada. Itu kesurupan benar itu ya? Saya kurang tahu, Mas. Anda tahu dari mana? Anda tahu dari mana? Viral. Oh, viral. Waktu itu viral ya? Jadi viralnya memang bukan viral. karena film, karena memang ada kesurupan yang viral waktu itu di 2016. Betul. Oke. Betul dan menyebut misalnya siapa, di mana pelakunya dan lain sebagainya? Saya kurang waktu itu saya kurang juga mengikuti sih ya, Mas ya. Karena saya pun pada waktu itu juga kurang meyakini lah, intinya kurang meyakini dengan hal-hal tersebut, dan kita pun biar pada saat itu mungkin kejadiannya seperti apa, kita percayakan 100% pada pihak kepolisian bahwa untuk menangani mau itu kecelakaan ataupun ada indikasi pembunuhan. Mohon maaf, saya tanyakan, ini kan psikologis dari klub ya. Siap. Kalau seanggotanya kemudian ada indikasi misalnya dianiaya, apalagi dilakukan pembunuhan, kan pasti kemudian ikut minimal mencari siapa pelakunya. Sempat dilakukan pada waktu itu oleh XTC? Pada 2016 kebetulan saya kan belum menjabat jadi ketua, Mas. 2016 ya. Iya, tapi kan Anda tahu kan Anda di lingkungan cuman XTC saya tahu ya? persis, saya juga tahu dalam arti kita pun pengurus yang saya belum jadi ketua, tapi ada salah satu pengurus di DPC XTC Kota Cirebon juga menghimbau, maksudnya dalam arti ya sudah, kalau emang ada indikasi pembunuhan nggak usah ada tindakan-tindakan yang pembalasan ataupun tindakan-tindakan yang melanggar hukum, di mana pada saat itu ya mungkin semua lagi bingung, Mas. Maksudnya bingung dalam arti kan waktu itu pun polisi lagi masih mencari pelaku ya. Kita juga kan belum tahu pelakunya siapa, itunya siapa. Atau mungkin membantu polisi dan lain sebagainya misalnya? Kalau yang pasti kita sih dari semenjak 2012 bertransformasi menjadi ormas, Mas, kita udah jelas mitra polisi lah. Dalam arti kalau kita mendapatkan informasi apapun pasti kita membantu polisi, Mas. Saya mau tanya, apakah ada dari anggota XTC pada waktu itu dijadikan saksi di pengadilan? Setahu saya mah nggak ada ya, Mas. Sama sekali? Nggak ada sama sekali. Jadi saksi dipanggil pun nggak ada, pengurus ketua waktu saat itu pun nggak ada yang menjadikan saksi. Artinya memang tidak ada isu bahwa ada gesekan antar geng motor dong? Pada saat itu tuh sebenarnya kita dengan mungkin dari 2012, saya bisa sedikit cerita, kita tuh sudah XTC terkhususnya sudah bertransformasi menjadi OKP awalnya, Mas. Dari yang tadinya organisasi tanpa bentuk, kita tuh organisasi tanpa bentuk tadinya. Jadi kita karena yang di Bandung sudah membuat transformasi tersebut, kita yang di daerah pun mengikuti. Kita sudah menjadi OKP dan kita pun dengan organisasi lain seperti Monreker, GBR, mungkin kalau yang di daerah Cirebon ada namanya Ponak, kita sudah saling koordinasi, Mas. Kalaupun ada bentrokan kecil yang menyangkut pautkan keributan ataupun yang akan menimbulkan keributan, itu kita langsung cepat, Mas. Maksudnya dalam arti kita langsung hubungi ketuanya, kita langsung selesaikan, ibaratnya nggak perlu ada lagi yang namanya saling ribut lah, nggak perlu gitu. Dan itu dari dilakukan 2012, sampai sekarang ya? Alhamdulillah sampai sekarang, Mas. Baik. Terima kasih Bung Alfianas, terima kasih. Saya menuju ke Pak Rudi. Pak Rudi, Anda tadi mengatakan Pak Rudi ini adalah ayah kandung dari Peggy Setiawan yang anaknya sekarang masih ditahan, menjadi tersangka dengan ancaman hukuman pembunuhan berencana pasal 340 KUHP dengan ancaman hukuman maksimal hukuman mati. Saya ingin bertanya Pak Rudi. Pak Rudi, Anda punya bukti bahwa anak Anda tidak melakukan pembunuhan itu. Saya tanya, Anda sebelum ke sini, Anda menjenguk anak Anda Peggy Setiawan di Polda Jabar, betul? Betul, Pak. Tadi pagi. Tadi pagi ya? Pagi ya. Boleh ceritakan apa yang
komunikasi apa yang Anda lakukan ke anak Anda? Mungkin nanti ditambahkan oleh Bapak, Pak Dendi. Saya tadi jemput anak saya pagi ke Polda itu Pak ya. Tanyakan sama anak saya. Kondisi baik-baik Pak? Kondisi sehat, alhamdulillah. Tidak ada bekas apapun kan Pak? Tidak ada Pak. Artinya indikasi bahwa ada yang sekarang yang kita nggak bicara dulu nih. Ada misalnya pemukulan dan sebagainya, tidak ada? Tidak ada. Nah, ini kita clearkan dulu. Oke, baik. Selanjut Pak, silakan. Tadi jenguk ke sana nanyain gimana Gi keadaannya Gi, baik-baik aja. Iya. Tapi ada satu hal Pak yang ganjal di Peggy itu, ada tadi ditanya sama saya, saya bilang sama saya. Ada yang mengganjal? Iya betul. Apa itu Pak? Ada katanya ngaku-ngaku pengacara dua datang malam-malam Pak. Dia nggak minta tanda tangan, maksa gitu. Kata anak saya gitu Pak. Siapa namanya? Tidak tahu Pak. Anak saya bahkan mau nanyain tidak boleh Pak. Ini mau apa, ini apa tujuannya apa? Katanya mau meringankan hukuman kamu. Saya membantu kamu mau meringankan hukuman kamu gitu Pak. Kata anak saya. Malam-malam jam berapa Pak? Tidak tahu. Tadi anak saya ngomong malam Pak, bilangnya malam gitu. Malam, tapi malamnya jam berapa nggak bilang? Nggak bilang Pak, iya. Oke, lalu? Lalu saya tanya, siapa Ki itu utusan mana? Utusan dari pihak kuasa Peggy apa bukan? Katanya gitu, utusan dari Ibu Yanti, tapi saya tanya ke Ibu Yanti, enggak Pak. Sama sekali enggak ada utusan malam-malam gitu. Jadi misterius itu ya? Iya Pak, betul Pak. Itu pengakuan anak saya tadi Pak, bilang gitu. Oke, lalu apa yang disampaikan lagi Pak? Yang saya mendengar ada hal yang merupakan bukti yang belum pernah disampaikan sebelumnya di media. Soal tato, betul? Betul Pak. Tato di tangan? Di tangan Pak, betul Pak. Oke, silakan Pak. Waktu habis kejadian itu tanggal berapa? Tanggal 27 Pak ya? Tanggal 28-nya Peggy Setiawan tuh pergi sama temennya ke kota Bandung. Oke. Untuk jalan-jalan, tujuannya jalan-jalan Pak, mau beli baju katanya. Bilang tanggal 27, 28 itu? 28 Pak. 27 kan kejadian, 27 ada di? Ada di Bandung Pak. 27 juga di Bandung, oke. 28 ke kota Bandung. Malam Pak, habis 27 di kemana Pak? 27 di kabupaten ya? 27 di Bedeng. Bedeng di mana Pak? Di lokasi kerja. Di daerah mana tuh? Di Ransamanyar Pak. Ransamanyar, Desa Ransakasiat. Itu Kabupaten Bandung ya? Iya Pak, betul. Oke. Lalu kemudian satu hari setelahnya? Satu hari setelah malamnya pergi ke Bandung. Oke. Apa yang dilakukan situ Pak? Jalan-jalan ke kota Bandung. Itu tujuannya mau beli baju. Tapi ternyata ditato tangannya Pak. Di sebelah? Sebelah kanan kan. Sebelah kanan, oke. Sebelah kiri apa kata kanan ya? Kiri. Di kota Bandung ya? Sebelah kiri. Oke. Apa yang Bapak mau sampaikan situ? Bahwa Bapak mau menyampaikan tanggal 27 pada saat kejadian. Betul. Sampai tanggal 28 sehari setelahnya. Peggy berada di Bandung. Betul. Bukan di kota Cirebon, bukan, TKP. Bukan. Iya betul Pak. Bersama temannya Pak itu Pak. Bersama temannya? Iya betul Pak. Ada buktinya Pak? Ada Pak, di tangan masih ada Pak. Tato di tangan masih ada? Masih ada Pak. Oke, tapi kan tato kita nggak tahu dibuatnya kapan itu. Masih membekas itu Pak. Toko tatonya juga ada masih? Ada Pak, masih Pak. Oke, lalu kemudian temannya yang mengantarkan itu juga masih ada? Ya, tahu persis dia Pak. Bersama Peggy itu, saat itu pergi bareng Pak. Termasuk tanggal 27 juga temannya ada? Ada Pak. Oke, ada sama sekali. Pak Denny silakan menambahkan. Baik, terima kasih. Mungkin saya akan tambahkan. Jadi sesuai keterangan daripada klien kami, kebetulan sebelum berangkat ke sini, ada salah satu tim dari kantor hukum kita mendampingi untuk menjenguk. Oke. Selesai menjenguk, saya langsung berangkat ke Jakarta. Di perjalanan cerita, Pak, sewaktu menjenguk ada keganjalan, ada kejanggalan. Kejanggalan apa? Sewaktu besuk, PS menyampaikan kepada orang tuanya malam sebelumnya, malam kemarin. Tanggal 2. Berarti ini tanggal 4 nih. Oh hari ini, oke. Tanggal 3 mungkin ya. Betul Pak. Tanggal 3 malam-malam ada 2 orang laki-laki. Mengaku pengacara tadi? Mengaku utusan pengacara daripada Ibu Yanti. Oke. Menyuruh tanda tangan kepada Peggy Setiawan. Peggy Setiawan. Oke. Apa kecurigaannya Pak di situ Pak? Silakan. Kecurigaannya maksa Pak. Suruh tantangan maksa. Peggy bertanya, buat apa ini Pak? Kamu ini mau meringankan hukuman kamu. Biar ringan hukuman kamu, mau membantu kamu. Bilangnya gitu Pak. Oke. Enggak begini Pak. Kalau seandainya Peggy mau tanda tangan langsung pada saat itu berarti
Pak Dendi, Pak Ibu Sugianti misalnya, itu putus semua. Putus, kita bukan pengacara Peggy. Bu Yanti misalnya. Bu Sugiarti. Itu berarti putus semua, beralih ke pengacara yang baru itu. Saya tidak tahu surat apa yang ditandatangan. Di perjalanan kami ke Jakarta, Pak Rudi telepon ke Bu Yanti. Telepon di perjalanan. Bu Yanti, apakah Bu Yanti kan sebagai kuasa hukum ini belum pernah diceritakan sebelumnya di media manapun ya? Ini baru tadi. Baru tadi kejadian. Oke, baik. Di perjalanan, orang tua Peggy telepon ke Bu Sugiarti, ada di jamnya ada. Ya. Mempertanyakan apakah ibu mengutus 2 orang untuk meminta tanda tangan PS malam hari. Gak mungkin. Itu jawabannya Ibu Yanti. Enggak, tapi buat pemirsa juga paham, apa sih kekhawatiran yang mungkin terjadi jika tanda tangan itu dilakukan? Silakan jelaskan, Pak. Artinya begini, Peggy si PS sendiri pun tidak tahu isinya apa, tidak boleh membaca menurut keterangan kemungkinannya lah Pak, bisa dijelaskan. Misalnya apa yang mungkin paling mengkhawatirkan? Karena saya belum mendapat poinnya nih, apa yang menjadi kekhawatiran, apalagi publik begitu ya? Justru tadi saya tanya ke Pak Rudi selaku orang tua PS, apa yang dikhawatirkan? Yang saya khawatirkan ada berita acara ataupun surat pernyataan yang merugikan pihak Peggy. Itu kekhawatirannya. Maksudnya gimana? Berita. Artinya dengan membuat surat. Oh, belum tentu dia pengacara, bisa jadi penyidik, maksudnya begitu? Menurut keterangan daripada itu perlu dibuka deh. Iya. Ini menarik. Artinya kecurigaannya belum tentu pengacara, bisa jadi penyidik yang kemudian mengaku pengacara. Ini kan kita nanti bisa jelaskan Bang Edi, Bang Rasman, silakan. Saya tanya ada Pak Anton Carlian juga, mantan Kapolda, silakan. Ke Pak Rudi. Nggak apa-apa, kita buka Pak di sini Pak. Saya tanya ke Pak Rudi. Pak Rudi, orangnya bagaimana? Jawab Peggy, orang yang tegap. Silakan jelaskan. Ya, orangnya biasa-biasa Pak, tegap gitu. Berdua. Ya maksa terus kata Peggy, buat apa Pak? Mau meringankan hukuman kamu, saya mau bantu, mau meringankan hukuman kamu. Saya udah bilang sama pengacara kamu Ibu Yanti kok. Kamu jangan takut, tanda tangan aja. Bilang gitu Pak. Terus Peggy tanda tangan Pak. Terus nggak dibaca dulu, nggak boleh. Pengen nelpon Ibu Yanti juga nggak boleh Pak. Tapi nggak tanda tangan? Tanda tangan Pak, udah. Peggy akhirnya tanda tangan? Iya, tanda tangan, jadi anak terpaksa tanda tangan Pak. Kopinya nggak dikasih? Salinannya nggak dikasih? Enggak sama sekali. Jadi nggak tahu apa yang ditandatangani? Nggak tahu Pak, sama anak bilang gitu Pak. Tanya nggak sempat misalnya ke penjaga Direktorat Tahti? Nggak tahu Pak, dia cerita gitu aja Pak, sama saya ceritanya gitu aja Pak. Bapak nggak sempat juga bertanya juga? Kebetulan yang ngantar orang tua Peggy itu salah satu dari tim kami. Oke. Jadi tidak mempertanyakan permasalahan kedatangan 2 orang malam-malam untuk meminta tanda tangan daripada PS. Jadi saya mau simpulkan dikit. Ada kecurigaan itu bisa jadi bukan pengacara. Bisa jadi karena sudah ditelepon Ibu Yanti. Bisa jadi itu adalah berita acara pemeriksaan yang ini dugaannya ya. Bisa jadi berita acara pemeriksaan yang dipaksakan untuk ditandatangani. Itu mungkin. Kita akan kembali saat lagi, tetaplah bersama kami Rakyat Bersuara.